ngedur semua satu hari. Vertikal horizontal. Nah, vertikal horizontal ini pada dasarnya memberikan suatu gambaran. Ya. Sebenarnya sejak awal juga begitu. Kawan-kawan ini kan seringkali kalau bisnis itu kadang-kadang nggak ngerti. Aku tuh akan mengembangkan kemana. Ya. Nantinya aku akan melakukan strategi-strategi apa begitu ya. Jadi bagusnya kan kita sudah mengetahui gambaran besarnya, baru kemudian kita eksekusi gitu kan, supaya aktif tapi proaktif. Jadi kalaupun itu berubah, biasanya yang berubah itu adalah taktiknya, bukan strateginya. Strategi jangka panjangnya tetap. Yuk bisnis membuat strategi panjangnya, jangka panjang tetap. Tapi taktiknya bisa berubah-berubah. Tampilan bisa berubah-berubah. Tapi strategi jangka panjangnya tetap sama. Saya ngoceh ya, sambil tidur pun ya insya Allah hafal gitu. Strategi jangka panjangnya bisnis seperti apa. Ya, oke. Nah, vertikal horizontal. Prinsipnya simpel aja. Ini untuk pengembangan bisnis kan, sebentar ya. Nah, vertikal, horizontal. Distribusi atau variasi. Horizontal atau vertikal. Oke. Bicara masalah bisnis, pada dasarnya sebetulnya semua bisnis adalah mendistribusikan sesuatu. Paham ya? Semua bisnis mendistribusikan sesuatu. Coba Anda pikirkan. Aku bisnisnya bimbel. Anda mendistribusikan ilmu. Betul? Bahkan sosial pun juga mendistribusikan ilmu. Agama pun mendistribusikan doktrin. Sama. Iya enggak? Jadi semuanya pada dasarnya kita tuh mendistribusikan sesuatu. Gojek mas, sama, distribusikan jasa. Nah ini nanti kalau Anda bicara masalah revolusi bisnis model itu, Anda tinggal mau masuk dari mana gitu loh. Atau vertikal duluan. Punya satu toko jual banyak produk, punya satu produk jual di banyak toko. Nah itu vertikal horizontal. Oke, distribusi atau variasi. Mana duluan? Biasanya nanti akan menguasai semuanya. Aglomerasi larinya. Oke, kita perlu ngerti ilmu ini supaya nanti kita ngerti kontrolnya juga. Ini yang dengung apa ya? Suara apa? Backsound. Bisa matikan atau apa? Atau digeser ke sana? Soalnya ini ke tempat saya kan? Nah, coba dulu. Oh, tambah gede malah. Tes. Tetap bisa kok. Nah, itu bagus tuh. Nah, itu hilang tuh. Atau ada mic yang bocor. Ini pokoknya nggak boleh meleset di sini nih. Ya, kalau meleset masuk ke sini kan, nanti kualitas suaranya nggak bagus, rekamannya jadi nggak bagus. PM-nya ya. Saya terpikir begini teman-teman, mengenai TFM ini. Akankah ada TFM 3, 4, dan seterusnya? Buat saya silahkan kalau Anda mau melanjutkan. Misalnya 1 tahun sekali mau diadakan, silahkan. Tapi saya mungkin porsinya tidak akan mungkin datang, saya cuma ngajar ya 5 materi lah maksimum atau 10 materi. Nggak sampai seperti sekarang kan ngajarnya banyak banget. Ya. Nah silahkan kalau mau diadakan terus, karena bagaimanapun ada yang tidak bisa oleh digital gitu loh. Percaya nggak? Anda datang di sini, nonton begini, ini energinya itu loh, berbeda, ngerti nggak? Termasuk Anda duduk menyimak, itu bagian dari training. Ya nggak? Menahan diri Anda, ini terapi nih. Ya, terapi duduk dari pagi sampai malam, ya fokus untuk mengasah gergaji Anda. Ini terapi, ketahanan untuk belajar. Nah ini nggak bisa dibayar kalau Anda nonton di YouTube tuh, yang sesekali. Sama lah gini loh, puasa 30 hari kan. Buat saya itu the best terapi itu. Bener, puasa, malamnya sholat malam. Betul? Banyakin qiyamul lail, banyakin baca Quran, 30 hari. Ya setannya mau nempel di mana? Membiasakan kan, habits kan. Nah coba kalau puasanya dibuat putus-putus gitu kan. Beda lagi.
Tetap akan, Anda bilang setahun aku 30 hari juga kok, akan beda kalau Anda lakukan terus-menerus seperti ini. Paham ya? Silaturahimnya juga dapat. Networkingnya, makan malamnya sama teman-teman. Saya paling senang tuh kalau lihat Anda itu networking dulu malam hari itu, makan malamnya sama teman-teman. Ya bahkan saya sering bilang begini, silaturahimnya itu lebih penting daripada materi trainingnya. Gitu ya. Ngantuk-ngantuknya, ekstrim-ekstrimnya. Iya tuh? Modus-modusnya, ya. Udah dikasih videonya, jangan-jangan mereka berdua tidak ada dalam apa? Videonya. Ini modus-modusnya apa, Adit? Wes. Oke ya, baik. Jadi kalau saran saya sih, ya modusnya itu nggak baik. Ya. Jadi Anda itu boleh menunda pernikahan, ya. Salah satu syaratnya adalah untuk menuntut keilmuan, itu boleh. Oke ya. Vertikal horizontal. Nah, vertikal dan horizontal. Horizontal itu distribusi, ya. Kalau ke atas vertikal namanya variasi. Oke. Kenapa bulat-bulat? Ini satu produk yang sama, ini produk yang berbeda. Vertikal atau variasi di satu tempat jual banyak produk. Contohnya, Molen Kartikasari misalkan. Ya, Molen Kartikasari. Dia mulai dari satu produk. Tapi produknya luar biasa sellable-nya, ya. Nah, terus karena tempatnya dia cuma satu, dia tidak mendistribusikan, ini ciri khas oleh-oleh. Ya, ciri khas oleh-oleh, karena oleh-oleh khas Batam, oleh-oleh khas Malang. Kalau oleh-oleh biasanya lari ke vertikal. Kalaupun distribusinya hanya satu kota doang. Ya, tidak ke semua kota, biasanya begitu. Kecenderungannya mereka akan membuat pusat oleh-oleh. Setelah semutnya masuk, dari satu produk setelah semutnya masuk, barulah tambahin varian produk, dia buat brownies. Tambahin varian produk lagi, dia buat cheese stick. Tambahin varian produk yang lain. Ya, sekarang bahkan kalau saya ke Kartikasari itu, saya justru malah sering belinya malah cake pisangnya. Karena cake pisangnya enak banget. Cuman balik lagi nanti ini. Nah ini nanti brand management larinya. Sayangnya dia tidak mengeluarkan cake pisangnya itu. Dan nanti kalau ini semuanya nyambung dengan materi reprofiling. Sudah nonton reprofiling belum angkat tangan? Ini reprofiling itu buat saya adalah materi yang sangat penting untuk Anda tonton, berulang. Tidak satu kali. Saya lupa materi yang saya upload di reprofiling sudah sampai hukum semut ya? Belum. Bisa dicek nanti teman-teman? Sudah ya? Yang saya upload? Udah ada? Udah ada ya? Oh berarti sudah berarti. Berarti saya nggak usah bawain lagi. Saya skip gitu loh. Saya ganti materi-materi yang lain. Ya, jika udah saya online kan buat apa saya kasih lagi gitu kan? Paham ya teman-teman ya? Kalau mau tanya jawab juga boleh, masalah reprofiling. Oke? Jadi nanti begitu ya, misalkan data dari sudah naik ke vertikal ke atas ada data, oke? Nanti ke pengembangan, ya, ke pengembangan diversifikasi usaha. Ya, larinya ke brand management. Seperti Bu Dea kan, jualnya semuanya barengan. Begitu sudah keluar satu produk dari data ya, keluar satu data bahwa ada satu produk yang sangat menonjol sekali dari Dea Bakery. Bakery kan kategori bakery. Bu Dea harus membuat suatu sub produk lagi, kategori misalkan sub produk. Ya, ini dapat dari mana? Dari data. Paham nggak? Ya tadi Kartikasari harusnya dia nggak baca datanya. Penjualan terkencang apa? Misalkan saya nggak ngerti. Ya, misalkan cake pisangnya itu, misalkan cheese sticknya itu, dia keluarin itu. Entah masih mau pakai nama Kartikasari, ya, atau mungkin Kartika. Misalkan dia buat namanya cheese stick Kartika. Betul? Nah, nanti dia buat lagi, ya, pakai satu nama lagi. Misalkan setelah cake pisangnya menang, cake pisang sari. Misalkan begitu loh. Dan seterusnya. Nah dengan begitu, dia nanti memiliki branding-branding yang kuat. Satu persatu anak-anak brandingnya itu dibesarkan. Ya.
Tapi saya ngomong, Anda tahu sendiri kan, ya, soal jalan Trasbazi, soal makan Trasmasji. Saya bilang, Anda sudah nyoba belum apple pie-nya Bu Dea? Sudah, nyoba kan? Ya, enak banget ya. Nah, menurut saya itu potensinya gede banget. Enaknya Bu Dea itu gini loh, namanya ngangenin, sama enak banget. Kalau terlalu enak, jadinya enek. Kalau ngangenin itu, kayak gimana gitu, pas banget itu loh. Ya, jadi kalau enek itu, ibaratnya gini loh, kalau cowok itu, kadang-kadang malah bosenin. Ngerti ya? Ada sedikit bandel-bandelnya, jengkelinya gitu loh ya. Nggak kelebihan kan, itu namanya ngangenin. Nah gitu loh kira-kira. Gitu ya? Iya. Ya cewek-cewek itu ya gitu juga, ada ngambek-ngambeknya dikit, itu yang ngangenin. Kalau ngambeknya keseringan, ngenekin. Tapi kok surga banget, juga gimana gitu ya. Jadi ada ngambek-ngambeknya dikit. Seperti itulah manusia kan. Ya, horizontal itu distribusi. Satu produk dijual di banyak tempat. Oke, contohnya, misalkan, sanana, kan begitu ya. Jual satu produk duluan ke banyak, sorry. Jual satu produk, tadinya awalnya di satu tempat, ya, terus di banyak tempat. Oke, nah ini ekspansinya. Nah jangan sampai nanti kejadian lagi, Zanana tercipta dikarenakan apa? Dikarenakan kelangkaan keripik pisang Suseno, atau sekarang yang terkenal namanya apa? Aneka ya, Aneka. Dulu kan Suseno kan, ya di Lampung. Itu udah belasan tahun, puluhan tahun belum ada di kota yang lain, karena dijadikan oleh-oleh. Lah sebetulnya pasar oleh-oleh juga harus hati-hati loh. Jadi kalau bisa jadi oleh-oleh itu nanti menjadi oleh-oleh khas Nusantara sekarang itu. Di zaman serba online dan serba pengiriman, ya harusnya semuanya bisa dikirimkan kan begitu loh. Paham ya? Zanana jangan menjadikan oleh-oleh doang gitu kan. Ya kalau mau buat oleh-oleh, oleh-oleh khas Indonesia kan begitu loh. Artinya se-Indonesia sudah ada. Ya, kalau enggak nanti jadi celah lagi untuk zanana-zanana yang lain. Nah ini vertikal dan horizontal bersamaan. Pertama dimulai dari horizontal duluan. Punya satu produk, namanya produk penetrasi. Penetrasi ini adalah produk unggulan. Ya, yang paling populer, cepat diserap oleh masyarakat. Nah ini nanti Anda akan tahu nih, bahwa kegiatannya simpel. Tapi apa yang dilakukan sama Google, apa yang dilakukan sama Apple, apa yang dilakukan sama yang lain, Microsoft dan yang lain-lain, yang gede-gede, menggunakan strategi yang sama seperti ini. Tadi kan lewat pintu yang mana? Lewat cerobong asap kah? Lewat kolong tikus kah? Ya, tapi mereka kuasai duluan. Dari situ nambahin produknya. Oke, nah strategi ini juga sering disebut namanya long tail. Oke ya, lanjut, buntut panjang. Ke horizontal menguasai saluran distribusi, ya, seperti Android mengalahkan, kalau saya boleh mengatakan mengalahkan, maksudnya ini, compete ya, dengan namanya Microsoft. Microsoft tadinya compete dengan IBM. IBM itu sombong banget kan awalnya, ya, dia bilang apa? Gak masalah, kamu jual software, bilang sama si siapa? Siapa nih? Kan Bill Gates bilang, kita bisa membuat satu operating system untuk IBM. Oh ya, apa itu namanya? Disk operating system. Dan dia pada saat itu belum punya disk operating system. Oke, nah setelah itu, nanti saya akan berikan referensi filmnya ya, Anda tonton. Nah kemudian setelah itu si Bill Gates mengatakan, tapi syaratnya kita mau hak untuk mendistribusikan DOS ini di tempat kita. Artinya kita boleh distribusikan ke tempat selain IBM. Maksudnya IBM itu adalah merek dari PC. Terus IBM dengan sombongnya mengatakan, nggak masalah. Kekuatan suatu personal komputer itu bukan di softwarenya, di hardwarenya. Dia bilang seperti gitu, sombong kan? Nah, kemudian dihabisilah IBM dengan
Oke, adanya Apple mulai tumbuh, Apple juga pada saat itu di produknya, cuman produk plus software. Sebenarnya Bill Gates ini liciknya luar biasa. Nyuri sebetulnya, nyuri teknologinya Apple dengan mouse-nya itu kan. Nah, dipersuasi sama Bill Gates supaya maulah bukain itu semuanya. Itu ya bisa menggunakan mouse. Tapi Bill Gates tidak menguasai kembali lagi hardware-nya. Ya, strateginya Bill Gates serupa dengan strateginya Android kan. Ya, masalahnya Android sudah lebih menguasai duluan dibandingkan Microsoft yang cuma masuk mungkin ke Nokia doang. Saya nggak tahu sekalian Nokia apalagi. Iya kan? Nah, jadi si Android ini menguasai saluran distribusi di setiap HP kita. Di sini siapa yang pakai Android, angkat tangan. Kan? Yang pakai iOS, angkat tangan. Tetap lebih sedikit. Paham ya? Jadi kalau Anda tanya, nantinya ke depannya yang rasa saya yang paling menakutkan apa? Google. Apa itu ya? Dengan Android-nya. Saya lanjutkan ya. Nah, horizontal, kemudian setelah saluran distribusinya merata, dia masukin satu persatu. Ya, satu persatu, tambah satu produk. Contoh yang gampang gini loh, Zanana, ya, dimulai dari Zanana. Oke, horizontal duluan. Setelah itu, Gazan mereprofile. Ini yang nyantol, demografis, psikografis, geografis, ya, behaviornya ini seperti apa? Yang nyantol. Nah, 80% tentunya, yang paling besar siapa? Begitu yang nyantol dapat profilnya, apa yang dilakukan? Gazan cek, people who buy this also buy this, kan begitu. Ya dan, ya, cek aja di Amazon ya, people who buy this also buy this. Ya. Orang yang beli ini biasanya juga suka ini. Gazan melakukan research, coba di tempat pasar yang serupa. Jebret, saya nggak ngerti itu apa itu. Mungkin belum tentu makanan. Paham ya? Tapi target pasarnya serupa. Wes paling gampang gitu. Gazan sudah punya saluran distribusi. Ya, tinggal nanti ditulisin apa by Zanana. Paham ya? Atau cuma sekedar variasi produk. Keripik pisang udah pakai variasi, mungkin keripik nangka, keripik-keripik yang lain. Mungkin. Ya. Tidak usah berasumsi, paling gampang itu research. Ya. Yang nggak kepikir kan Android sekarang larinya ke TV ya. Iya. Anda sekarang nggak usah langganan namanya HBO dan macam-macam. Ngerti ya? Nomor satu sekarang kalau orang, ya ini makanya gini, ini HBO juga, bukan HBO-nya, Indovision itu bergeraknya kurang, variasinya kurang cepat. Jadi sleeping giant dia, ya terlena dia, padahal dia sudah menguasai saluran distribusi TV kabel gitu loh. Wah, tak pakai buat macam-macam tuh, yang distribusikan informasi. Saluran distribusi yang bisa untuk mendistribusikan informasi, harusnya itu adalah perdagangan yang luar biasa. Betul lah? Karena siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia, kan begitu? Iya enggak? Sekarang kita dipecah belah dengan informasi-informasi kan? Ya, saluran informasi dikuasai duluan. Nah, pada saat saya ketemu dengan Telkom pun juga saya mengatakan yang serupa. Ini Bapak ini punya saluran distribusi informasi. Apa itu Pak Jaya? UCTV, saya bilang gitu. TV sekarang berapa? Target mereka tahun lalu 3 juta. Katakanlah 3 juta lah tercapai. Sabar dong ya, 3 juta. Bisa Indonesia berapa juta tuh? Anggap aja lah 10 juta lah saluran distribusi informasi. Tinggal nambahin channel-channel. Iya enggak? Nah, tinggal nambahin channel belanja. Iya enggak? Buatin kayak semacam TV medianya itu. Yang menjual produk-produk Nusantara kalau mereka mau. Ya masalahnya Telkomnya sendiri kadang-kadang tergantung pimpinan. Enggak apa-apa nih direkam. Kadang-kadang pimpinannya pas kemarin ketemunya kapitalis, ya kapitalis banget gitu kan. Nanti yang membutuhkan mereka-mereka pimpinan yang benar. Ya, pimpinan yang tidak berpikir kapitalis, berpikirnya justru malah kerakyatan gitu loh. Apa sih yang bisa dimajukan? Sudah punya saluran distribusi kok.
Ya, kenapa nggak memajukan Indonesia? Ya, makanya Telkom jangan sampai dibeli sama luar. Oke ya, ya. Jadi teman-teman ya, jadi tambahin variasinya. Oke, banyak banget sebetulnya. Termasuk tambahin variasi informasi. Jadi informasi yang sampah-sampah dihilangin semuanya gitu kan. Ya kayak si Metro Mini kan, Metro Tipu kan ya. Harusnya dia bisa bikin semua juga kan. Ya, direkam, nggak apa-apa direkam. Ya, saya tuh sampai sekarang itu sudah nyaris tidak pernah nonton TV. Kita udah berapa hari di sini? 4. Saya belum nyalain TV loh. Di kamar saya belum nyalain TV bener. Besok saya kasih datanya bahwa saluran TV sudah mulai bergeser lagi itu, udah gini. Ya, terutama untuk usia 18 sampai 34 tahun, 17 sampai 34 tahun sudah mulai gini. Ya. Nah, kita bicara data aja besok ya. Nah, banyak jalan menuju sukses. Ya, intinya di situ. Oke, materinya saya singkat-singkat aja, Anda dapat poinnya. Tapi dari sini ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Ya, saya cepetin aja ya. Jadi saya kasih materi-materi yang lain. Nah, hulu hilir. Kalau konglomerasi belajar seperti ini, menguasai hulu hilir. Hulu hilir ngapalnya gampang banget. Hulu sikil. Di atas ke bawah. Nah, hilir itu apa sih? Hilir itu retailnya, paling ujungnya. Langsung ke konsumennya. Nah, kenapa bisnis harus bertumbuh? Kadang-kadang malasnya macam-macam, terdorong oleh kompetisi dari eksternalnya. Grow or die, orang sering bilang begitu kan. Yang kedua, dari internalnya. Kalau dari eksternal itu kan persaingan. Wah, kalau besok Zanana nggak ada di sana, dicaplok sama orang lain nih kesempatannya. Terus habis itu dia bisa masuk ke tempat kita nih kalau brandnya sangat kuat. Dari eksternal. Kalau dari internal organisasi, kasihan juga nih karyawanku jongos forever. Ya. Kok nggak naik-naik gitu, tukang packing terus Pak. Sebentar, aku mau naikin kamu, masnya di atas ya ada jabatan yang lowong. Soalnya yang di atas pun nggak ada jabatan yang atas lagi yang lowong, sudah mentok di situ. Jadi organisasi harus bertumbuh kan, jadi perputaran. Paham ya? Inilah juga alasannya kenapa franchise, ingat, perhatikan baik-baik. Franchise yang berhasil, yang besar, yang dikelola profesional, SDM-nya diserahkan kepada franchisor. Perhatikan baik-baik. Business opportunity, kemudian franchise-franchise yang seperti kemitraan, yang menyerahkan karyawannya untuk direkrut sendiri, misalkan buka outlet nih, satu gerobak, dikelola sendiri, merekrut sendiri, dengan yang dikelola dari pusat, direkrutkan dari pusat, di-training dari pusat, dan di-rolling, mesti majuan yang ini. Kenapa? Nalar aja. Saya jaga outlet kebab misalkan. Terus saya nih, rajinnya luar biasa. Saya akan tanya, Pak, kapan aku jadi supervisor? Sini nggak ada jabatan supervisor, Mas. Cuma ada jabatannya jongos. Ya waiter doang, ya waiter gitu aja. Ya, nggak ada. Beda kalau Anda perhatikan seperti kayak Alfamart, Indomaret, Solaria. Ya, Solaria belum franchise. Ambil dari pusat. Jadi dia punya jenjang karir dan dia bisa dirotasi. Ya, Alfamart, Indomaret, Circle K, seperti itu. Maka dari itu franchise besar, ya SDM-nya ini terpusat. Paham ya? Di-upgrade ada training center-nya sudah. Nah, maka dari itu kalau saya mengatakan franchise, the whole system gitu loh. Kalau bisa opportunity, itu buat saya itu semacam kayak reseller gitu loh. Ya, datang dan pergi. Anda boleh cek surveinya. Namanya franchise di Indonesia, 90% yang dari Indonesia, ya, yang ngaku franchise itu sebetulnya bukan franchise. Jual. Tadi ada jual gerobak ngaku franchise. Anda tadi sudah dapat materi dari Mas Dania, betul? Mengenai 4 sektor sistemasi usaha. Paling kanan, yang paling pertama kali adalah pemasaran duluan kan ya. Nah pemasaran ini contohnya simpelnya begini.
Mereka aja tidak punya, mayoritas nih saya katakan, 90% saya katakan, franchise yang Indonesia, yang lokal, 90% tidak ngerti cara pemilihan lokasi yang tepat. Pokoknya begitu telepon, lalu Pak, ini saya dengan Jaya Pak, saya mau ngambil franchise-nya Bapak, boleh? Oh ya, syaratnya apa Pak? Syaratnya kamu sudah punya lokasi belum? Sudah, strategis. Ya sudah, besok transfer ini ya, franchising fee ya. Jadi yang penting pokoknya transfer, dikasih tempat. Begitu survei lokasi, ini lokasinya elek banget gitu loh. Trafficnya nggak jelas. Ya, jadi satu hal aja, bicara masalah pemilihan lokasi yang tepat, ini masuk dalam agenda. Kalau trafficnya tepat, jadi ini Anda buka di sini, trafficnya sudah ada, bukan trafficnya sebelah sana, Anda harus narik ke sini nih. Betul? 5 ways to increase your business profit. Leadnya apa, trafficnya sebelah sana, untuk narik ke sini leadnya kan, ya di sana harus kasih pointer-pointer nih. Ya syukur sekarang sudah ada Gojek sama Waze kan, jadi Gojekable, Wazeable. Ya, jadi tinggal masuk ke online, di online kan orang datang ke sini nggak repot-repot. Betul, strategisnya sudah secara online. Kalau enggak, ya parah nih ya, salah tempat, udah tempatnya mahal lagi. Nah, itu baru bicara satu lokasi. Bagian kecil nih dari pemasaran, tapi yang paling pertama. Ya gini, Mas, lokasi masih penting nggak Mas? Ya penting gitu kan. Itu leverage. Kalau Anda bukanya di sarang semut, nggak usah nunggu rame, langsung rame. Kan dekat sarang semutnya gitu loh. Paham ya? Itu baru satu. Kedua, begitu Anda launching, adakah agenda-agenda promosi yang sudah Anda uji? Orang-orang yang biasanya berhasil atau suksesnya eksidental, hanya eksidensial ya, dia tidak ngerti polanya, nggak ngerti cara reprofilingnya, susah untuk menduplikasi kesuksesannya dia. Makanya saya katakan reprofiling penting banget Anda tonton. Maksud saya harus nyampain lagi? Enggak usah ya. Udah itu reprofiling Anda tonton aja. Biar saya ngomongnya nyambung. Contohnya nanti begini, Anda sudah buka satu outlet selama setahun, laris. Anda harus reprofile produk apa yang terlaris. Karena begitu nanti Anda buka, ya, reprofile produk terlaris, reprofile target pasar. Target pasar ini untuk menentukan lokasi yang dekat sama sarang semut sesuai dengan target pasar. Behavior untuk menentukan jalur kiri atau jalur kanan. Nah, kan banyak ilmunya kan. Kan yang sudah nonton reprofile, biar nyambung nih omongannya, ya. Nanti malam harus tonton ya. Sebentar kok, 1 jam paling itu materinya mungkin ya. 1 jam ya? 2 jam. 1 jam kan? Reprofile sama hukum semut sudah ada. Udah hukum semutnya, ada juga. Ada ya? Nah, hukum semut untuk menentukan lokasi. Kiri, gini, sama jalur kanan kan gitu ya. Istilahnya gini loh, kiri dari berangkat, ya kanan dari pulang kan gitu ya. Kalau dari pulang, jadi ini sarang semut datang, perumahan, tempat kos, tempat tinggal, mau pergi ke tempat perkantoran, misalkan tempat kerja, ya atau tempat kuliah. Nah, ini jalur berangkat pagi hari, ini jalur pulang, ya sore hari. Nah, behavior itu artinya apa? Yang beli produk Anda kebanyakan itu datangnya pagi hari atau sore hari, atau pulang kerja. Itu harus diteliti supaya nanti menentukan lokasinya harus tepat banget. Nah, begitu lokasi itu sudah sangat tepat, ya, kita masih belum selesai bicara masalah produk penetrasi. Produk penetrasi itu apa? Produk yang paling populer, yang paling banyak disukai, yang paling laris. Jangan kita datang ke suatu tempat makan terus tanya, Mbak di sini apa the best-nya? Semua the best. Ya, enggak. Secara data kan gitu, Mbak, tepatnya secara data. Produk mana yang paling banyak menghasilkan penjualan dalam 12 bulan ini? Wah, jadi ngomong gitu kan ya, baru, oh iya sebentar ya. Jangan-jangan nggak punya database. Kenapa? Produk ini yang sebenarnya produk juta umat. Pada saat Anda buka, Anda gunakan promosinya produk ini. Misalkan Zanana, meskipun banyak produknya, tapi yang the best-nya apa?
Begitu buka satu tempat promosi, itu yang dipromosikan. Bukan yang lain. Jangan-jangan nanti dia ngecek yang lain, ya nggak enak. Ya, yang dipromosikan itu duluan. Kalau perlu satu rasa duluan, kayak bun-bun itu ada 3 rasa kan ininya, bawang maniaknya, ya. Jadi yang 2 ini kayak buat semacam kayak apa ya? Varian tapi dia jadikan sebagai kayak tumbal gitu loh. Buat di nyak-nyak gitu loh. Ya, buat dibandingkan. Kalau dalam influence sebenarnya kontras. Oke, jadi ada varian yang original, terus yang kedua seaweed sama yang pedas kan. Nah, jadi orang tanya gini, Mas ini yang terenak yang mana? Oh, yang paling laris yang pedas. Yang seaweed. Jadi sebetulnya 2 ini buat pelengkap penderita. Paham ya? Nah, begitu. Itu nanti bicara masalah agenda promosi. Baru pada saat pembukaan. 3 bulan kemudian apa harus dilakukan untuk maintain. 3 bulan kemudian apa harus dilakukan untuk maintain. Dan ini harus dicek. Ini baru 1 ya. Belum yang kedua. Pas Anda mau nyerbu ke satu tempat tadi itu, ini pranya sebelumnya. Anda harus survei juga. Survei apa? Survei awareness. Survei awareness duluan. Ini bicara masalah pemasaran kan ya. Survei awareness begini nih. Saya misalkan tanya, ini saya pergi suatu kota sebelum buka ya. Misalkan saya mau buka nelongso. Saya cek duluan, sudah pernah dengar ayam nelongso? Ini saya survei awareness. Oh, apa Pak? Nelongso? Enggak, aneh namanya, belum dengar. Sudah pernah dengar ayam nelongso? Belum. Tapi kita tanyanya sesuai dengan target pasar ya. Demografisnya sesuai. Belum pernah. Ya ada di Malang itu kan, 1 orang syukur. Tapi jangan kira-kira 1 orang, terus kita menyimpulkan yang 100 orang. Enggak. Paham ya? Yang 100 orang yang kebanyakan mayoritas ini, yang kita simpulkan tingkat awareness nelongso di kota A belum kuat. Kalau kita survei di sebelah sana, tingkat awareness di kota B sudah kuat. Promosinya berbeda. Pas buka berbeda. Sudah kuat, ditulisin 10%, 15%, 20%, langsung habis. Kenapa? Sudah kenal. Kalau yang belum kenal, harus dikenalkan. Mungkin promosinya berbeda, 1000 piring pertama gratis khusus untuk pemilik mobil Avanza, contoh begitu. Nah, kenapa mobil Avanza? Target pasarnya kebanyakan mobil Avanza. Paham nggak? Simpel kan? Gitu. Jadi yang parkir mobil Avanza semuanya. Itu contoh gitu loh, ngerti ya? Hari Senin mobil Avanza, ya, hari Selasa mobil apa gitu kan, Xenia, hari apa, dan seterusnya gitu. Yang pokoknya yang target pasarnya serupa. Ya, City Car yang sebelah hari Rabu, contoh begitu. Tapi target pasarnya serupa. Paham ya? 1000 pertama atau gimana? Ya, atau mungkin jangan main diskon karena makanan berat beda sama fashion. Fashion ada main diskon habis. Makanan berat mau diskon pun 50% nggak dilirik sama orang. Kenapa? Barrier to entry-nya itu loh. Orang mau makan berat itu. Orang Indonesia ini kan nggak mau trial error makan berat sudah. Makan nyicipin gini gak enak, mau buang susah, mau makan sensoro. Nggak ngabisin sensoro, bener gak? Nah, karena sudah kebiasaan, jangan mubadir, jangan dibuang. Nah, ini harus ngerti behavior-nya. Paham ya? Nah, nanti ini setelah dicoba, agenda promosinya ini dibakukan. Namanya sistem pemasaran. Ya, jadi dibakukan sebelum nyerbu ke satu kota, membuka satu kota, ya, setelah mendapatkan lokasi, dicek duluan tingkat awareness. Habis tingkat awareness, kalau A pakai promosi A, kalau B pakai promosi B, dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu baru bicara masalah sistem pemasaran ya. Ternyata ya banyak banget ya yang perlu dipelajarin gitu ya. Nah, nonton videonya dari profiling. Oke? Nah, kebutuhan organisasi internal ya, tadi untuk bertumbuh, kemudian permintaan pasar. Yang tanya sama Gasan banyak, Zan, kok nggak pernah ada di Denpasar sih? Nggak ada di Denpasar sih? Ingat, distribusinya tidak merata, promosi yang sudah menjangkau ke sana, celah bagi kompetitor untuk masuk. Betul? Karena nyari produk Anda nggak ada, demand-nya sudah tercipta. Kita yang menciptakan demand, yang supply orang lain. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, juga bisa jadi visi dari sang pendiri. Misalkan, wah aku punya visi nanti akan begini.
lepas dari masalah value-nya negatif atau positif itu urusan ini ya, lain ya. Jadi visinya pendiri mungkin panjang banget ya. Entah mau jadi konglomerasi, mau jadi apa, mau mensejahterakan masyarakat dengan janana dan lain-lain. Itu. Nah yang terakhir juga ini ya, keserakahan. Ya, ini kapitalisme bicara di sini nih, keserakahan. Memang di drive untuk itu. Bukan bicara visi-visi yang mulia enggak. Ya, serudak-seruduk, bahkan nggak pakai permisi kan. Permisi, nggak ada permisi dia. Lanjut. Nah, 3 cara untuk menumbuhkan bisnis Anda. Yang pertama, menaikkan market share-nya. Jika tadinya, misalkan ada survei nih, pemakan keripik itu berapa persen, berapa banyak. Oke, terus yang paling dominan dikuasai oleh merek A. Oke, nah merek B, merek C, sekian-sekian. Nah, Anda bisa naikin dengan nyaplok punya mereka. Ya, ngambil pasarnya kompetitor. Setelah adanya Gazanana, tempat yang lain jadi turun. Ya. Nah, bisa juga dia tidak nyaplok punyanya kompetitor. Pasar yang belum makan keripik menjadi makan keripik. Paham ya? Lanjut. Nah, terus bertumbuh bersama dengan kenaikan pasar. Adanya kompetisi kadang-kadang, contoh begini, pas Anda buka cappuccino cincau pertama kali, itu yang minum cappuccino itu, katakanlah cuman 100.000 orang, tapi begitu kanan kiri buka, di semua kota buka, terus foto-foto di mana-mana, orang penasaran mau beli kan, 100.000 naik jadi 1 juta. Jadi sebenarnya kompetitor itu sendiri ada baiknya, dia memberikan proses edukasi untuk pasar. Hal yang sama nih, saya buka yuk bisnis. Terus habis itu, direktur saya keluarkan, dia buka yang lain lagi. Dia buka yang serupa. Senang nggak saya? Nggak apa-apa, ya. Nggak berkurang rezekinya, malah bertambah, dia ikut mengedukasi pasarnya. Setelah itu, Telkom mengakuisisi satu perusahaan, dari follower kita juga, membuat juga, nggak apa-apa, senang-senang aja. Ya kan? Satu, otak kita tambah cerdas, betul. Kedua, iman kita tambah kuat. Maksudnya iman tambah kuat apa? Saya punya keyakinan, rezeki seperti peluru di medan perang. Nggak akan meleset kalau jatah kita. Peluru cetak gitu. Yang nembak aja kadang-kadang sampai naik dewe gitu kan ya. Tapi kok pas jatah kita ya mati gitu kan ya. Jatahnya orang lain ya orang lainnya mati gitu kan. Benar nggak? Ya sebetulnya gini loh teman-teman. Kalau ya silakan mau tanya. Ada mikrofon? Sebelum tanya saya bilang duluan, sebelum lupa. Anda tahu nggak, kemarin saya baca satu research nih dari artikel. Kalau seluruh harta di dunia ini dibagi rata dengan penghuni di bumi ini, yang kita akan miliki per satu orang. Ini survei yang menarik banget nih. Ya. Dan ternyata yang kita miliki satu orang itu dapat 23 miliar. Ya. Artinya sebetulnya kata cukup kita itu 23 miliar. Oke kan? Jika Anda punya rumah yang 10 miliar, nggak berlebihan. Iya nggak? Nah cuman itu diambil, jadi kalau kita sudah mengatakan, saya tanya sama Anda, 23 miliar siapa yang cukup? Angkat tangan. Cukup nih, ini nggak cukup nanti akan ngambil sama yang lain nanti. Ya kan? Kalau saya cukup, saya angkat tangan gitu loh, 23 miliar cukup. Ya, kehidupan saya 1 bulan berapa? Tidak gede-gede banget. Kecil. Saya 1 bulan, saya ngitung sama istri, udah berapa sih? Ya, anggap aja nggak ada cicilan sama sekali kan ya. Kehidupan sehari-hari itu loh, makan, minum, sekolah anak. Berapa sih? Sama belanja-belanja dikit lah, saya pakaian juga tidak setiap bulan belanja kok. Ya, pakaian yuk bisnis semuanya. Hemat lah. Ya. Dan 1 bulan, ini saya bukan kepada Anda, biar Anda bisa dapat patokan gitu loh. Saya dengan rumah saya, ngurusin rumah dan macam-macam, dan ngurusin mobil, pasti bensin dan yang lain-lain, sebulan cuma 30 juta. Artinya kata cukup saya sudah terpenuhi.
Ngerti gak? Makanya sekarang ngurusin yang lain. Ya, supaya nggak nanti sama tanah baru insaf nanti kan. Iya nggak ada cukupnya ya. Nah, saya tanya kepada Anda lagi, 23 miliar cukup nggak buat Anda? Ya, nggak tergantung gitu ya. Iya, 23 miliar gitu ya. Yang Anda makan sendirilah gitu aja. Apa? Kebanyakan dia bilang gitu kan. Ya, rumah 10 miliar tuh dapat lumayan kok. Iya, siapa yang rumahnya seharga 10 miliar angkat tangan? Belum ada ya? Ya boleh main lah ke rumah gitu ya. Jadi mobil Mercy itu berapa tahu nggak harga Mercy? Ya 800 juta lah. Kebeli kan? Ya Mercy seri C, seri E 1 miliaran lah gitu ya. Kalau beli secondnya juga banyak yang bagus-bagus, 500 juta udah dapat kok. Nah, cukup nggak naik Mercy? Naik Alphard, misalkan ya, Alphard Anda beli 850 juta lah gitu ya. Atau kalau Anda beli second-secondnya 600 juta, 500 juta dapat juga kok. Cukup nggak? Masih sisa duit kan? Nah gitu loh teman-teman. Nah sisa duitnya nanti buat invest satu sama lain gitu loh. Ya, jadi sebetulnya Allah itu sudah memberikan kepada kita lebih dari cukup. 23 miliar. Keserakahan itulah yang membuat rezekinya orang lain keambil, termasuk sama kita. Dan juga kemalasan yang membuat orang diambil rezekinya sama orang lain. Nah ini harus seimbang atau? Ya kan? Keserakahan dan kemalasan kan? Di sisi yang satu orang yang serakah ambil duit yang miskin kan? Ya. Tapi orang yang miskin kok malas terus? Ya enggak? Orang yang miskin ini harus kita didik. Oke, setidaknya optimalnya di berapa? Enggak usah 23 miliar lah. 230 juta lah gitu aja. Cukup gitu kan buat dia kan. Enggak miskin kan? 230 juta. Sisanya kita ambil nanti. Oke, silakan tanya. Terima kasih, saya Rosa dari Jogja. Oh ya Rosa. Mas mau nanya nih berkaitan dengan direktur Mas yang akhirnya juga membuat bisnis yang sejenis. Kurang kenceng. Ya. Nah, berkaitan dengan direktur Mas yang keluar dan direktur saya. Ya, okay. Membuat bisnis yang sejenis. Nah, saya beberapa kali mendapatkan masukan dari beberapa teman untuk membuat perjanjian kerahasiaan yang kurang lebih isinya itu melarang untuk membuat bisnis yang serupa ketika telah lepas dari bekerja di tempat yang sekarang seperti itu. Nah, saya sampai sekarang masih belum membuat itu karena saya merasa ada pertentangan batin di hati saya kayak gitu. Kenapa kita harus sampai menghalangi rezeki orang lain ketika memang nantinya kita bisa mengedukasi dia menjadi wirausahawan seperti kita kayak gitu. Tanggapan Mas Jaya terhadap perjanjian kerahasiaan seperti itu. Terima kasih. Nah sebenarnya gini, kalau bicara masalah perjanjian kerahasiaan saya setuju aja gitu ya. Meskipun saya juga tidak menerapkan 100% gitu ya. Kadang-kadang ada surat perjanjian yang langgar pun yang kadang-kadang masih saya diamkan. Kadang-kadang buat saya gini loh, saya tuh seneng tuh loh ada kayak rival gitu ya, lawan gitu kayak seneng gitu kan. Pernah suatu saat direktur saya juga mengatakan begini, Mas ini karyawan kita ada satu yang keluar, terus di luar sana dia ngambilin orderan-orderan kita, dia mensuplai produk yang serupa, yang sama begitu. Saya bilang gini, nggak menjadi masalah, kalau bisa dirangkul, saya bilang gitu dirangkul, ya kan mosok mereka mau jadi jongos terus gitu kan ya, rangkul mereka, terus kasih tahu, besok kamu ya, sekalian gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya kita itu tidak punya visi untuk mengembangkan perusahaan anak-anak di dalam perusahaan itu, jadi maksudnya visi mengembangkan karyawan. Karyawan kita kalau bisa, itu juga kita share tuh loh rezekinya, iya enggak? Nah share rezeki, misalkan dia jadi agent kita, keluar jadi agent kita, jadi distributor kita, karena nggak ada jenjang itu, dia keluar, dia membuka jadi kompetitor kita. Ya, nah harusnya dia punya kesempatan untuk menjadi agent kita atau kerjasama dengan kita. Fikri begitu keluar buat kirim email pun, ya pas ketemu lagi saya bilang sama dia, gimana?
punya sudah jalan, sudah masih ini Mas, alhamdulillah. Itu kira-kira pasarmu satu lini kan harusnya kan sama Yuk Bisnis. Iya Mas, ya sudahlah gini aja, kita sinergi aja. Aku nggak akan membuat, Yuk Bisnis juga sudah mencanangkan dirinya bahwa Yuk Bisnis adalah platform ekosistem, bukan konglomerasi. Artinya apa? Visi kita kan, rahmatan lil alamin kan, value kita. Ya, visi kita ini menciptakan perekonomian mandiri. Rahmatan lil alamin, artinya apa? Kita ini akan, datangnya kita nggak akan merusak alam. Datangnya kita nggak akan merusak ekosistem. Programmer jadi tambah makmur, desainer web jadi tambah makmur dengan adanya Yuk Bisnis. Betul? Nah, kayak Fikri yang programmer-programmer gitu, justru nanti akan bergabung sama-sama kita. Ngerti ya? Kalau istilah gampangnya gini loh, biarkan mereka jadi raja-raja kecil, kita jadi dewa. Iya nggak? Ya kita menaungin mereka, kita bapaknya kok ya. Jangan nanti mereka jadi musuhan, karena apa? Karena kita tidak punya leadership yang kuat dalam hal itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nggak menjadi masalah sih, saya bilang sih, pasarnya terlalu gede. Jadi makanya kalau kita mengatakan kata cukup 23 miliar, nggak usah rebutan. Benar? Saya udah ngitung kok yang paling simpel. Yuk Bisnis itu kalau 100.000 orang lah gitu aja. Ya, kalau 100.000 orang, ya 100.000 orang aja. Penghasilan bersih aja, 100.000 orang membernya yang berbayar. Katalah bayarnya 70.000 per bulan aja, anggap aja lah gitu loh ya, average. Ya, itu bersihnya kita dapat 6 miliar per bulan. Maksud gak cukup buat bangun kampung juragan. Saya cuma mau bangun kampung juragan kok. Makan saya itu ya nggak makan yang susi-susian. Saya nggak makan sushi, saya nggak makan steak, nggak ngerti steak rasanya, nggak tahu saya bedain steak yang enak sama nggak enak. Sushi nggak ngerti, kalau pecel saya ngerti, rawon saya ngerti, bedanya bagaimana. Pakaian saya satu potong nggak ada yang lebih dari 500.000 rupiah. Ya, diskonan aja, nggak ada yang lebih dari 500.000 rupiah. Kaos saya juga begitu juga. Jam tangan, ini 1 juta aja, mikirnya 10 kali, bolak-balik, mau beli atau enggak. Sampai istri saya bilang gini, kamu kok aneh ya? Kan ya kamu bisa beli, jam itu kan bisa beli aja gitu kan ya. Kenapa kamu harus bolak-balik mikir lagi? Enggak sih, aku bilang kayak mubadir gitu loh ya. Kan bisa beli yang 400.000, 500.000, ngapain beli yang 1.100.000? Ya. Nah, jadi secukupnya. Makanya nggak ngerti saya jam yang baik. Kemarin dikasih sama si Agung itu jam yang mahal, saya posting, saya nggak ngerti mereknya gitu loh. Ribut di sosial media, wah ini jamnya mahal banget mas, keren banget. Oh ya, aku malah nggak ngerti ya. Ya, karena kebiasaan pakai jam yang murahan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya keserakahan itulah yang membuat membuat kita itu ketakutan. Ini teman-teman akan belajar sesuatu nanti, suatu saat nanti. Mudah-mudahan sekarang sudah. Saya belajar tentang sesuatu yang sebenarnya energi. Jadi artinya apa? Kita ini kalau energinya panas, bawaannya panas, serakah, matre, banding-bandingin, sombong, ya. Ini akan berpengaruh kepada sekitar kita nih. Benar? Termasuk pada rezeki kita. Begitu kita zero kan, sudahlah, zero kan lagi. Kadang ya saya masih, bukan kadang, sering lah saya masih serakah. Ya enggak? Nah, cuman begitu zeroin lagi. Ya, kenapa saya puterin video Teams from St. Elmo's Fire, itu sebetulnya nggak sengaja ya, suatu kejadian yang tidak sengaja menjadi anchor di bawah sadar saya untuk anchor zero. Lagu ini, saya teringat kata-kata ini aja, semuanya datang dan pergi, semuanya datang dan pergi, semuanya datang dan pergi. Ya, artinya apa? Hilangkan kemelekatan dalam diri kita. Jangan melekat. Supaya saya pas ngajar Anda, energi saya jadi zero lagi. Saya di reset gitu loh, zero. Ya, makanya pas masuk, kasih puterin lagu itu, zero. Pas keluar, kenapa puterin lagu yang lain? Ya, karena saya pas dengan lagu itu, kayak keserakan saya bisa rontok gitu loh. Ya, karena lagu itu kan punya unsur vibrasi kan. Ya. Nah, jadi supaya saya nggak serakah, karena dulu saya serakah. Paham ya maksudnya? Nah kalau kita insya Allah kita zero, ini enak banget, bawanya diri itu enak banget. Ketemu sama orang kompetitor atau apa, mudah-mudahan ya kamu lancar gini-gini. Ya, karyawan kita keluar, didoain. Ya,
aku seneng kalau kamu bisa jadi bos atau apa, aku ikut bangga. Ya enggak? Saya kan punya perjanjian nih, kalau omset di atas 1 miliar baru boleh neraktir. 1 miliar gak usah neraktir. Ya, kemarin masih pun neraktir saya. Ya, saya diamkan. Kenapa? Karena udah di atas 1 miliar ya. Ya kan? Ya saya punya kebanggaan dalam hal itu kan ya. Cuman makan toh aja gitu kan, orang subuh. Ya, tapi punya kebanggaan. Wah di atas, alhamdulillah sudah banyak yang di atas 1 miliar kan gitulah. Iya enggak? Baik ya. Insya Allah ya, nah, teman-teman ya. Tadi nggak ada salahnya, bener. Juga itu dilakukan untuk sebenarnya gini. Komitmen seseorang, melatih seseorang untuk berkomitmen. Itu ada di influence, ada tentang komitmen and persistence. Oke ya. Bertumbuh bersama kenaikan pasar, menjaga market share tetap ya. Market share 30%, tapi karena kita bersama-sama yang lain, pasarnya teredukasi, jadi melebar. Yang pakai power bank tadinya 1 juta jadi 2 juta. Presentasi kita tetap 2%. Tapi naik omsetnya, karena market share-nya naik. Oke ya. Nah, ekspansi ke pasar yang baru. Di ekspansi ke pasar yang baru itu maksudnya yang sekarang sudah mati, ini udah bukan mati, mentok ya. Di Malang yang makan roti mentok ya segitu-segitu ya. Buka di tempat cabang kota yang lain ya. Pasar yang sama tapi produknya berbeda. Tadi itu variasi tambahin produknya. Teman-teman. Oke, baik. Kita coba lihat alur ini nih. Dari bahan mentah, pabrikan, kemudian masuk ke distributor, masuk ke pengecer dan ke konsumen. Betul nggak? Ini alur. Sebenarnya kalau dipecah-pecah, ya ada alur-alur kecil lagi di dalam sini. Alur-alur yang serupa yang kecil-kecil. Nah, duit itu masuk dari kanan ke kiri, betul? Dari hilir ke hulu. Sorry. Ya. Nah, ini kalau dipecah-pecah di dalamnya ada lagi nih. Ini paling hulu, di tengah-tengahnya ada hilir yang lain lagi kan gitu loh. Ada bisnis proses lagi. Hulu hilir lagi di sini. Kan begitu ya? Paham ya? Paham nggak? Oke, lanjut ya. Uang masuk dari kanan ke kiri. Semakin kanan semakin liquid. Semakin kiri, semakin tidak liquid. Kalau Anda kenapa bisnis diproduksi, seringkali problemnya adalah duit. Apalagi yang proyekan yang dibayar mundur. Kalau retailer dibayar cash. Saya makanya tuliskan di artikel, saya tuliskan tentang utamakan tunai. Paham seperti gini. Kalau bisa kita ngutang sama orang, sama supplier, bayar sampai kiamat. Namanya amin. 1 abad lah enggak gitu ya. Nah, dulu saya seperti gitu, ini paham kapitalis nih. Bangkrut, ternyata saya membangkrutkan orang lain. Karena penundaan itu, saya pas bangkrut, saya bangkrutin orang lain. Miliaran. Saya bangkrut dikarenakan keserakahan konglomerasi yang menunda pembayaran. Betul? Dikarenakan saya menunda pembayaran juga, pembayaran saya ketunda, ya, menunda pembayaran ke tempat supplier saya. Jadi bangkrutnya saya, bangkrutnya supplier saya juga. Ya, dan investor saya mungkin juga iya. Nah disitulah saya terus berpikir, wah harusnya kita mulai belajar mengutamakan tunai. Maksudnya mengutamakan tunai seperti ini. Kita mungkin modal terbatas. Kita minta bayar mundur dong sama supplier, 30 hari misalkan. Terus begitu sudah dapat pembayaran, ingat, kalau zaman dulu saya puterin duitnya ini, saya puterin lagi duitnya ini, saya coba kulakan lagi, baru saya bayarin ke dia. Tapi pada dasarnya, ini kan ada rezekinya orang lain yang saya tunda. Betul? Ya, harusnya begitu saya dapat duitnya, ya saya bayar. Tujuan saya menunda, dikarenakan sana ditunda. Paham nggak? Begitu orang itu bayar 1 minggu, saya ada duit, ya tak potong sama keuntungan, ya ininya saya bayar ke mereka nih, tak bayar. Dengan begitu dia prosesnya bisa lebih cepat juga. Paham ya? Nah, harusnya kita jangan duitnya orang kita puterin, itu malah nggak baik, kecuali dengan izin dia. Mengutamakan tunai. Karena konglomerasi di Indonesia saat ini, yang namanya konglomerat, perusahaannya gede-gede, yang tukang bakar lahan itu, yang dituntut sama Jokowi 7 miliar tapi nggak ada ujung-ujungnya lagi, ya.
Itu perusahaan bayarnya termasuk paling panjang Indonesia. Ini bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Iya, politik minta ampun. Konglomerat loh, jajaran 10 orang terkaya di Indonesia. 10 orang terkaya dengan cara nginjek orang lain. Paham ya maksudnya? Nah ini value teman-teman ya. Ya, silakan. Bentar, mikrofonnya. Ya. Tadi Bang Jai bilang konglomerasi gitu, konglomerat itu maksudnya sepertinya anti konglomerasi ya. Saya tidak mengatakan anti sih ya. Mungkin kalau ada istilah konglomerasi syariah mungkin boleh juga ya, kalau ada. Ya setidaknya konglomerat itu kan mindset ya, mindset yang dibangun sejak awal sebenarnya. Iya. Seperti sejak awal kita membangun syariah atau tidak gitu. Iya. Misalnya yang saya persepsikan nanti satu persepsi atau tidak konglomerat yang dimaksud Bang Jai sama saya ya. Konglomerat yang saya maksudkan sejak awal kita sudah membangun banyak bisnis itu Bang Jai. Iya. Itu yang menguras cash flow selama ini. Konglomerasi itu pada dasarnya adalah penguasaan hulu hilir. Hulu sampai hilir, penguasaan. Ya, monopoli, larinya ke sana juga. Iya kan? Nah, terus banyak hal itu boleh aja, membangun diversifikasi produk atau bisnis yang lain boleh juga. Termasuk konglomerasi, iya, gede-gede gitu kan. Yang saya ngomong konglomerasi ini cenderung ke arah konglomerasi yang negatif ya. Nah, istilahnya gitu loh, dengan dia menjadi besar, yang lain di bumi hanguskan gitu loh. Nah nanti konglomerasi nanti ini akan bermusuhan dengan satu bisnis model yang baru terbit, yang disebut namanya sharing ekonomi. Sharing ekonomi tahu nggak? Saya ganti, nggak usah ngomong konglomerasi, saya ganti namanya kapitalis gitu aja. Kapitalis akan berbenturan dengan namanya sharing ekonomi. Contohnya hadirnya Gojek. Gojek, Uber aja deh, kalau Gojek ya. Gojek dan Uber. Uber ini perangnya dengan siapa? Suatu saat pada saat saya naik Bluebird nih, saya naik Uber, saya tanya saya wawancara nih. Sudah berapa lama nyetir? Wah saya sudah lama Pak, lebih dari 14 tahun. Oh iya, di mana dulu? Saya nyetir di Bluebird. Ini karena cerita ya saya harus sebutin toh ya. Ini asli cerita gitu loh. Saya nggak rekayasa. Ya bukan saya menjelekkan Bluebird, enggak. Ini omongannya orang, supir taksi itu. Ya. Undang-undang LTE nanti kan ya. Tapi nggak apa, ini kan bisa diedit. Ya. Nah, ini cerita yang asli. Saya tanya, oh gitu, loh. Pak dari Bluebird kan sudah enak. Wah mas, 14 tahun saya sana, nggak punya apa-apa. Dia bilang gitu, 14 tahun, nggak punya apa-apa. Ya, sementara berapa hari yang sebelumnya saya membaca di majalah Esquire, tahu nggak? Ya, Esquire, tahu Esquire? Si cucu pendiri Bluebird ini, ya masih muda 20-an tahun, mentereng dengan Aston Martin-nya. Enggak, sementara yang 14 tahun ini. Terus lanjut, dia cerita, tes, oke? Nah terus dia cerita balik, dia cerita gini, nah ini mas, saya di sini mas, terus saya tanya gini, oh lah terus ini mobil ini punya sampean? Insya Allah 2 tahun lagi punya saya. Paling enggak 2 tahun lagi, yang meskipun dia nyicil, itu insya Allah akan jadi milik dia. Terus saya tanya, loh sistemnya bagaimana? Ini kita bentuk koperasi, kalau di Uber harus pakai koperasi. Ya, bukan koperasi maaf, pakai CV, badan usaha. Ya, CV itu ya kan minimum nanti di sini 5 orang CV-nya, maksudnya 5 Uber. Nah kita patungan. Terus setiap bulan sampai nyetor berapa? Kita cuma nyetor 200.000 rupiah. Murah banget. Berarti setorannya dia selama ini bisa buat beli mobil gitu loh. Ini sharing ekonomi. Maaf kalau saya boleh ralat. Terus harusnya yang dilakukan Bluebird bagaimana mas? Kalau saya. Ya.
dia kerja di situ, dikasih berapa tahun, dia bisa punya mobil. Jadi duitnya bisa disisihkan gitu loh. Ya, suatu saat kamu jangan jadi supir kutok gitu loh. Ya, paling enggak kamu punya mobil. Kan begitu loh. Untuk apa nanti? Ini untuk kamu naksi sendiri atau kamu nanti bisa menyewakan taksimu sama orang lain. Tapi manajemennya Bluebird. Kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya sharing rezeki. Paham ya? Nah, konglomerasi menghasilkan apa? Sorry, jangan konglomerasi. Kapitalisme menghasilkan apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul? Paham ya sama saja? Orang boleh kaya, tapi menjaga proses. Tapi kalau dia di mindsetnya sudah mikirnya kaya duluan, beda mas. Saya terus terang, kemarin-kemarin saya nggak punya selera loh beneran untuk nambah-nambahin duit saya. Ya. Kecuali paling cuma buat ngelunasin semua hutang-hutang yang pernah ada. Ya. Nah, apa? Saya tapi pas kemarin ke pondokan, sama teman-teman diomongin begini, Mas Jaya, kita ini perlu bus untuk antar jemput santri. Ya, berapa? 800 juta. Terus dia kan bilang lagi, tapi selain bus mas, saya lebih enak Mas Jaya ajarin kita bisnis supaya bisa mengelola usaha unit-unit usaha kita untuk nanti membiayai santri. Karena santri kan gratis. Ya. Terus saya bilang ini, kira-kira pakai busnya sebulan berapa kali? Setiap hari kah? Oh setiap hari sih enggak. Mungkin bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau gitu, saya kasih pilihan. Saya sewain bus, ya atau beli bus. Kalau sewa, 800 jutanya itu bisa dipakai buat invest di bakery. Saya tanya, Budia nggak pakai royalti, nggak pakai apa-apa, kalau 800 juta dapat 1 outlet ya? Bisa kan? Dapat 1 outlet. Yang mewah, 3 ruko. Dapat berapa? Bisa dapat sekitar 40-an juta. Ya, katakanlah royaltinya sedekahkan sama Budia semuanya. Nah 40 juta ini, kalau dikurangin biaya sewa bus, misalkan yang sesekali hanya 10 juta, kalau perlu busnya pakai Uber, ya itu bisa kan minibus yang mereka perlukan, pakai Uber, ya pakai sekarang ada Go Car, ya. Nah seperti itu, kemudian 30 juta kan bisa dipakai untuk operasional pesantren kan, gitu loh. Makanya saya kepingin menggalang dana untuk wakaf produktif nantinya. Ya, jadi nyumbang 1 unit bisnis ke pesantren-pesantren, ya supaya mereka bisa hidup tanpa harus gini lagi kan gitu. Nah, saya mikir kan tadi dari situ kan, iya, kaya harus gak? Mendesak juga sih. Kan kita bilang mendesak, tapi jangan taruh kaya itu di depan gitu loh. Ngerti gak? Kita punya satu tujuan, kenapa kita harus kaya duluan? Bukan tujuan kita kaya, beli rumah yang punya kolam renang. Ya, apalagi aku mau kaya supaya aku dihargai sama orang. Salah. Ngerti ya Mas ya? Baik, mungkin ada sanggahan boleh? Ya. Cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Baik, nah ini saya akhiri slide-nya, ya nanti biar bisa masuk materi yang lain lagi. Ini contoh mulai dari sini nih, ya. Ini bisa disebut namanya contoh konglomerasi. Mereka tidak, jadi kita harus ngerti duluan mereka bekerja seperti apa, biar kita tahu nanti bisnis model untuk melawan mereka seperti apa. Paham ya? Oke, nah kita mulai dari satu, namanya Jeko misalkan. Oke, ini cuma contoh, Jeko belum konglomerasi ya, katakanlah mulai dari Jeko. Ya. Terus dari Jeko nanti disuplai oleh siapa? Suplai tepung, oleh segitiga biru, betul? Indofood, kan begitu ya? Nah terus Indofood itu nanti kan import gandum dari luar, petani misalkan. Ya. Nah kalau mau menumbuhkan bisnisnya segitiga biru harus menguasai saluran distribusi. Kalau dia misalkan suplainya ke tempat Jeko doang, omsetnya sekian, katakanlah 100 miliar per tahun itu misalkan ya. Nah dia harus menambahin saluran distribusi lagi. Misalkan dia mengakuisisi Papapia, kan kayak gitu. Ya. Papapia diakuisisi kan. Nah, kenapa Papapia? Karena Papapia sudah sangat besar sekali sehingga pembelian atau konsumsi itu tinggi banget atau terigunya tinggi banget. Ya kan? Nah, ini prinsipnya begitu. Terus
kurang lagi saluran distribusinya, diakuisisi. Makanya dikatakan kalau konglomerasi biasanya mainnya di merger acquisition. Oke, ilmu triliuner beda sama ilmu miliarder. Bedanya di mana? Dia mainnya di merger acquisition. Terlalu lambat kalau dia bangun dari nol. Ini mainnya ke Pizza Hut. Ya, nah itu contoh aja. Jadi Pizza Hut sempat waktu itu kan dibeli. Yang beli Sandiaga Uno, Bang Sandi. Ya, jadi ini ceritanya saya langsung dapat dari beliau nih. Di beliau beli apa? Master franchise-nya. Ya, jadi kan pada saat itu beliau diminta untuk menjualkan master franchise-nya di Indonesia. Karena si pemilik master franchise sudah cukup tua dan sakit-sakitan, dan dokter mengatakan yang penyebab sakitnya dia salah satunya adalah pikiran tentang bisnis. Iya serius ini kisah nyata. Ini Bang Sandi yang cerita sama saya kan, pada saat di UGM. Nah terus, tahun berapa? 2009 lah kira-kira. Ya. Nah terus kemudian karena Bang Sandi berpikir mau bantu jualin, nggak laku-laku, bukannya nggak laku-laku mungkin ya, selektif lah milihnya. Terus sampai mereka berpikir berdua nih sama Edwin Surajaya di grupnya Saratoga, kenapa kita beli aja? Ya, dibelilah sekian triliun kan begitu ya. Nah setelah dia beli, apa yang dia lakukan? Nah, karena Bang Sandi ini mainnya kan jual beli perusahaan kan. Jadi perusahaannya digoreng duluan nih kan, dinaikin sama Bang Sandi. Apa yang Abang lakukan untuk naikin omset? Ya, aku genjot di pemasaran, mesti naik omset. Kan Bang Sandi kan tidak punya, maaf ya, ilmu di pemasarannya kan, Abang kan jagoannya di finance. Betul, saya cari yang ngerti ilmunya. Maksud Abang, Markom Agency toh. Ya, dipanggil sama mereka, di beauty contest kan, Bang Sandi bilang gitu. Beauty contest kan begini. Nah, beauty contest, ngerti kan ya? Nah, istilahnya suruh dikasih dipanggil markom-markom misalnya Matahari Advertising siapa itu ya, advertising itu dikasih PR gini. Oke, ini aku punya Pizza Hut Indonesia sekarang ini. Revenue-nya sekitar sekian. Bagaimana caramu untuk menaikkan sekian persen minimum? Dengan dana sekian, kan misalnya gitu. Iya nggak? Ada budgetnya. Siap. Nah, mereka pulang, datang lagi beauty contest. Yang paling cantik diambil. Diambil, disuruh nerapin. Naik omset. Dijual sama Bang Sandi. Terus saya tanya, Abang jualnya kemana? Ke Hulu. Paham ya? Hulu siapa? Indofood misalnya. Dia supplier tepungnya. Paham? Baik, nanti biar ngerti ini konglomerasi seperti apa. Oke? Saya ambil contoh yang lain. Saya ngomong gini sudah 7 tahun yang lalu. Ngomong seperti ini ya. Salah satu studi kasusnya adalah pada saat Lazada masuk di Indonesia. Zalora masuk di Indonesia. Saya sudah ngomong duluan. Ini pemerintah kalau nggak ngeh, bahayanya gede banget. Kenapa? Karena Zalora itu, Anda siapa yang pernah supply ke Zalora angkat tangan? Yang pernah supply ke Zalora. Oke. Masih supply nggak sekarang? Nurun kan? Gini, terus gini. Hah? Nah, diputus kontrak. Cara mainnya dia seperti gini nih, tapi pernah naik gini nggak? Nah, cara mainnya gini, dia masuk ke Indonesia nih atau suatu negara, namanya produksi duluan. Dia pakai merek-merek lokal untuk sebagai produk penetrasi, dari situ baca database. Apa yang dibaca database-nya? Perilaku konsumen. Baju seperti ini, model seperti gini, target pasar ini, berapa konsumsinya per bulan. Seperti ini, berapa konsumsinya per bulan. Itu analisis big data banget tuh. Ya, ini berapa konsumsinya per bulan. Ya, ini berapa konsumsinya per bulan. Ya, kalungnya berapa konsumsi per bulan. Ya, gamisnya berapa konsumsi per bulan. Dan seterusnya. Kebaca konsumsinya cukup gede, dia impor dari Cina. Anda kalau nggak percaya, belilah produk Zalora, yang mereknya Zalora, merek Ezra, merek Something Buru, merek Zalia, itu merek-merek mereka. Tahu nggak? Namanya private label-nya mereka itu loh. Tahu ya sama saya? Ya, dan teman-teman yang dipakai untuk baca database ditendangin satu persatu itu salah satunya. Dan ini kejadian tidak hanya pada Anda, yang lain itu juga. Saya terakhir tanya sama Pak Frans, ex CFO-nya Zalora. Jadi sekarang Zalora ini berapa persen
konten luarnya, artinya private labelnya, yang punya merek Zalora sendiri, 60-70%. Punya kita hanya 30%. Jangan bilang mereka berkontribusi untuk perekonomian Indonesia. Nanti ya. Nah ini rekam nih, diupload nanti nih, biar ngerti. Nih, dan ini sudah saya katakan juga, ya. Suatu saat nanti mereka akan dibeli oleh industri hulu. Jadi mereka ini kan genjot promo kan untuk baca database. Nggak untung sekarang, untungnya tuh nanti. Apa yang terjadi untungnya pada saat ini nih terjadi nih. Ya, Lazada kan satu perusahaan sama Zalora, satu owner. Ini bahkan Lazada sama Zalora ini sampai masuk ke tempatnya Business Week Indonesia dulu waktu itu kan, Bloomberg Business Week Indonesia dikeluarin tuh. Ya, ini 2 plagiat website nih. Ya, jadi mereka orang Jerman ini ya, grupnya Rocket ini ya, Saumer Brothers ini kan, ya ini dia menjiplak Zappos dibuat Zalando. Gitu ya. Dijiplak Amazon juga iya, ya. Terus dijual-jual seperti itu. Memang kerjanya gitu. Lazada salah satunya nih jiplakannya. Nah, terus apa yang dilakukan? Dia membaca database perilaku konsumen. Jadi begitu Lazada masuk ini orang dalam yang ngomongnya langsung. Itu namanya rekrut karyawan itu, royal banget tuh. Cari para buyer-buyer terbaik di Indonesia. Buyer-buyer itu terus kasih target. Di-hijack sama mereka. Dikasih target apa? Targetnya adalah harus mendapatkan supplier-supplier yang masuk ke tempat sini. Oke? Setelah ini masuk-masuk semuanya, itu dipecatin tuh. Ya, yang gaji gede-gede pecatin tuh, cari yang lain-lain, cuman dijalankan via sistem. Nah, terbaca database perilaku konsumen. Betul? Sepatu berapa banyak, gadget ini berapa banyak, tongsis berapa banyak, ini berapa banyak. Kemudian apa? Dia jual database-nya ini ke siapa? Alibaba. Ya kan? Alibaba yang beli Lazada. Alibaba itu perusahaan B2B, industri hulu, B2B. Dia punya database supplier-supplier atau produsen-produsen terbaik di dunia. Itu Alibaba. Ngerti ya? Ingat, supplier-supplier atau produsen-produsen terbaik di dunia. Di sini punya database perilaku konsumen pembeli-pembeli. Oke? Di Indonesia, komplit. Hilir ketemu hulu, cinailah produk-produk Indonesia. Anda boleh cek. Kalau Anda nggak percaya sama omongan saya, ya ini saya ngomong ini 7 tahun yang lalu bahkan ya, 5 tahun yang lalu, pada saat saya bangun yuk bisnis. Ya, nah, yang lalu. Nah, ini perhatikan baik-baik nih, ya. Anda cek nanti di Lazada, sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan, Anda ngecek paling gampang gini aja deh. Misalkan Anda beli proyektor, kamera atau apa, itu perusahaan-perusahaan supplier yang keluar, itu mereknya namanya nama-nama luar. Misalkan merek Zhangdong, Anghong, Hing Hing gitu kan. Semua sana tuh. Aseng ya, itu merek keluar semuanya. Nanti delivery-nya dia 30 hari. Atau 2 minggu paling cepat. Cek kalau nggak percaya. Jadi jangan dikatakan bahwa Indonesia ini nggak terdesak, sudah terdesak. Cuman besok saya tunjukkan angkanya, masih kecil memang kan. Cuman yang kecil ini patut ditakuti gitu loh, ngerti nggak teman-teman? Jadi susah untuk bersatu. Pemerintahnya ribut dengan politiknya masing-masing. Kantongnya mereka. Kita cuma dapat pencerahannya doang. Makanya kalau Anda bertanya sama saya, masih tanggapan masih terhadap pemerintah bagaimana? Hopeless saya. Kita harus bersatu bersama-sama. Itu yang kita harus lakukan. Ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, nanti ini mata rantai ini bisa dihancurkan dengan namanya sharing ekonomi. Besok saya share tentang hal itu ya. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, atas sana. Faiz, mikrofon di mana? Itu di atas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko masih dari Jember. Yang materi yang tadi masih masalah variasi sama vertikal sama horizon. Okay. Jadi kalau misalnya kita mau memvariasi produk di tempat kita,
gimana caranya supaya nggak kanibal Mas antar variasi itu Mas? Oke, contohnya boleh tahu produknya apa sekarang? Saya pizza. Apa? Pizza. Pizza. Iya. Oke, terus? Jadi kalau misalnya produk lain itu misalnya Laksana atau pizza lain itu supaya nggak kanibal ke brand yang sudah ke produk yang sudah jalan gitu Mas. Terus satu lagi ini. Sebentar, satu duluan saja. Oh, gitu. Saja kalau saya ini apa namanya? Bukan VIP, apa namanya? First in, forget all. Jadi saya melupakan yang lain setelah itu kan. Atau last in, forget all. Jadi saya hanya tahu yang terakhir yang saya ingat. Yang pertama nggak saya ingat. Jadi satu persatu ya. Nah, Anda masih ingat ya yang namanya, Anda memberikan variasi buat apa? Pertanyaan saya gitu duluan. Untuk meningkatkan omset. Untuk naikin omset. Naikin omset itu kalau di 5 Bs, nah ini kita harus pakai framework nih ya. Ya, biar teman-teman tahu toolsnya pakainya bagaimana. Kalau dari 5 cara keuntungan usaha, itu nomor berapa? Yang pertama apa? Ayo, lead. Ya, terus kedua, conversion rate. Yang ketiga, 3 sama 4 hampir bersamaan. Ya. Yang keempat, average rupiah per sales. Yang kelima, margin. Oke, itu yang nomor berapa? Yang mana? Ya, keempat. Baik. Pertanyaan saya. Sahat. Pizzanya ini dijual online, maksudnya atau teleponan gitu diantar atau makan di situ? Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Kapasitas produksinya ya memenuhi. Kalau selama ini memenuhi. Memenuhi, baik. Masih ada luang untuk menaikkan penjualan. Penjualan sama kapasitas produksi beda ya. Nah, kursi yang ada di situ, bangkunya masih kosong nggak? Masih. Masih banyak kosong. Ngapain buru-buru ke varian? Contoh begitu loh. Yang saya maksud ya. Ya, varian ini ada di item mana? Memang bisa sih kalau varian, memang sudah ada varian, tapi kalau nggak ada varian, tambahin varian boleh. Kalau sama sekali nggak ada varian. Supaya gini, pas misalkan bapaknya, anaknya bilang, pizza. Ya sudah, papa anterin. Tapi papa nggak doyan pizza. Ya, itu tempat yang lain aja. Ini conversion rate. Anaknya minta pizza, bapaknya nggak mau. Nah, untuk itu tambahin varian yang lain supaya semuanya mau, misalkan begitu. Kalau tujuannya itu boleh. Tapi kalau tujuannya, ya misalkan sudah ada pizza, sudah ada nasi goreng, udah buat bapak, buat anak sudah ada, ya terus mau masuk ke tempat repeat order, angka repeat order, atau tadi kan bukan average rupiah per sale, number of transaction per month, karena biar saya nggak bosen makan di situ terus, ya. Mau dimaksimalkan yang mana duluan? Saya gambar boleh ya? Kalau ngomong susah nih, ya. Tak gambar aja. Ini namanya kan lead kan, yang atas. Conversion rate. Persen kan? Apa yang disebut namanya? Customer. Kali number of transaction per month. Dikalikan dengan average rupiah per sales, ya, menghasilkan omset revenue, ya, margin, profit. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, varian itu ada di item ini. Oke, menambah varian ada di item ini sama item ini. Ya. Yang ini bisa di bawah ini bisa tapi minor. Oke. Nah, kira-kira ini sudah jelas nggak tujuannya duluan? Mau naikkan yang mana? Kenapa variannya ditambahin? Mau upselling, cross selling juga. Upselling, cross selling ada di sini. Iya nggak?
Iya. Upselling, cross-selling ada di situ. Oke, menaikkan angka penjualan tiap kunjungan. Nah, kalau mau upselling, cross-selling, benar tadi yang Anda katakan, bisa kanibal. Kalau upsell, cross-sell, itu menambahin varian produk yang menjadi varian produk pelengkap. Contohnya, makan pizza, if people who buy this also buy this. Orang yang beli pizza, enaknya minum apa? Paham nggak? Kenapa? Apa? Cendol misalnya, ya. Misalkan minum cendol misalkan ya. Nah, cendol itu bisa dijadikan, ngerti ini maksudnya? Ini nggak mudeng upsell, paham nggak upsell? Ya. Paham kan? Ya. Nah, jadi naikin angka penjualannya. Ini bundlingnya gitu loh. Makan pizza sama nasi goreng, itu bukan upsell. Paham ya kira-kira ya? Paham. Nah, jadi memang kita pada saat mau mengeluarkan satu keputusan nih ya, untuk menambah produk atau apa, ini semuanya harus pakai acuan gitu kan. Ini mau yang mana? Jangan sampai nanti sifatnya reaktif. FM, jangan reaktif lagi. Makanya harus ngerti 5 cara menaikkan keuntungan usaha. Ya. Ngerti ya? Baik, pertanyaan lain? Ya, tadi ada 2 pertanyaan. Sekarang yang horizonnya mesti. Jadi kalau misalnya kita mau nambah outlet cabang itu, supaya nggak kanibal saling outlet, sama outlet. Ya, kan ada jarak. Ya, ada radiusnya kan. Paham nggak? Radiusnya misalkan radius 5 km. Ya, baru buka 1. Jangan melanggar radius itu. Tapi buat saya sebetulnya, kalau mau dibuat radius 1 km pun nggak menjadi masalah. Itu untuk kekuatan branding. Asalkan yang radius 1 km itu dimiliki oleh 1 orang. Kan begitu? Ya. Paham nggak ya saya maksud? Paham. Paham ya? Apa? Paham. Paham ya? Ya oke. Baik, yang lain? Wah, pertanyaannya banyak nih. Tapi memang ini kita sudah mulai masuk ke strategi ya teman-teman ya. Semakin besok kan kita semakin masuk ke strategi. Oke. Silakan. Ya. Ini simpel Mas J. Tadi ada 3 cara menumbuhkan bisnis. Ya. Yang paling terakhir ekspansi pasar yang baru. Ya. Karena jika pasar yang sekarang stagnan, Ya. itu parameter sudah stagnan itu apa Mas? Ini bisnisnya apa boleh tahu? Oh saya kaos. Kaos ya. Ya. Oke, ya contoh gini ya. Hijab itu kan sudah sekarang kalau bilang membludak gitu kan ya. Nah mungkin bisa dikatakan demand vs supply udah nggak berimbang. Supply-nya udah kebanyakan. Demand-nya sedikit. Ya atau segitu aja belum nambah. Yang insaf belum nambah, yang jualan udah nambah. Tolong disingkirkan duluan boleh nggak? Itu Desi. Des, duduknya jangan di situ dong, boleh di tempat yang para akhwat yang lain. Nah. Ya. Nah, ini untuk kebaikan Anda semuanya. Saya kalau pas training campur sama yang cewek biasanya nggak fokus aku. Kecuali ceweknya nggak cantik loh ya. Kalau ceweknya cantik nggak fokus beneran. Susah fokusnya saya. Jadi antara belajar itu memang perlu puasa ya. Nah, nafsu ya. Oke, sampai mana tadi saya ngomongnya? Lupa jadian saya. Habis sana itu modus terus ngomong-ngomong kayak piye gitu loh. Hijab. Ya, hijab ya. Demand supply. Nah, jadi kalau ditanyakan kita ngukur market jenuhnya bagaimana? Ya demand vs supply. Ya, ambil contoh nih yang paling gampang. Kemarin nggak berikan satu tools ya, satu hal yang tools yang cukup bagus untuk research. Saya nggak ingat, bikinnya sih nggak. Google Keyword Planner, teman-teman tahu nggak? Kemarin dikasih tahu? Nggak. Nah ini yang cocok bicara ini adalah Pak Lurah atau Devri SEO mana Devri? Devri ini mana Devri? Ada di mana? Devri di belakang ya. Nah belajar sama Devri bisa. Google Keyword Planner itu bagus luar biasa banget ya untuk survei dan gratis. Artinya apa? Meskipun angka searching sekarang udah mulai berkurang nih. Searching di tempatnya search engine itu udah mulai berkurang. Jadi sekarang searchingnya lari ke sosial media. Ya, nah jadi memang trennya berubah terus nih, hati-hati teman-teman ya. Nah tapi kita masih bisa gunakan acuan. Kalau di Google Keyword Planner itu kita misalkan searching kata kunci misalkan ya, hijab. Oke? Atau kalau hijab itu dalam kategori produk, kita mungkin hijab segi 4, subkategori produk.
Pas kita tulis hijab segi 4, nanti akan keluar tuh. Pencarian 1 bulan, katakanlah ada 10.000 orang, di sebelah kanannya ada tulisan lagi nih. Jadi, misalkan ya kita pakai kata kunci hijab. Segi 4, ya. Inilah, segi 4, ya. Nah, 10.000, average, ya, searching 10.000 per month. Ya. Nanti di sebelah kanannya ada 1 kolom lagi. Ini misalkan competition low. Ya, ini competition. Kalau ini sudah jadi high, ya itu artinya kompetisi kita sudah tinggi. Kita jangan main hijab segi 4 lagi. Mungkin besok kita main hijab tak bersegi, mungkin gitu ya. Ya, hijab acak. Ya, kalau saya prinsip gini loh, prinsip dari suatu inovasi, don't think, ya, kita seringkali gini, think out of the box, don't think out of the box, udah ketinggalan, think without the box, nggak pakai box sama sekali. Ya, mikirnya sudah pakai box loh, ya. Kalau out of the box itu masih membandingkan sesuatu yang ada dengan inovasi kita. Kalau without the box, ini nggak pakai box, kenapa harus pakai box gitu loh? Ya, nggak pakai box, ngaco gitu loh mikirnya ya. Oke. Baik, silakan pertanyaan lain. Kang. Ya, saya. mana? Saya. Oh, situ. Okay. Ya. Makasih Kang Jaya. Okay. Mau tanya sekalian, saya memang pernah dengar sharing ekonomi dan sharing data ke depannya gitu kan. Nah, kalau ini saya masalah yang pembagian saham sama karyawan, gimana sih Kang teknisnya ini 1%, 2% itu. Teknisnya kalau di perusahaan Kang Jaya kayak apa? Itu. Saya ralat duluan ya, saya nggak berani mengatakan Jack Ma itu sharing ekonomi, tapi sebenarnya gini, pada dasarnya sharing ekonomi pun, tapi kebanyakan sekarang itu juga dikuasai oleh kapitalis. Kenapa? Tujuannya masuk ke rantai bursa, begitu udah masuk rantai bursa, susah untuk mengatakan itu sharing ekonomi beneran. Ya, nanti mesti dia akan apa? Digenjot dengan nafsu untuk menaikkan harga saham. Untuk menaikkan harga saham, dia harus mencaplok perusahaan-perusahaan yang lain, larinya ke konglomerasi lagi, bulet di situ. Oke. Paham ya? Ya, oke, lanjut. Ya, terus yang kan kalau lini pertamanya Kang Jaya kan ada saham. Lu dapat saham dari ini sekian gitu. Baik. Maksudnya? Iya, teknik sharing sahamnya itu kayak apa gitu, perhitungannya seperti apa gitu. Baik. Saya nomor 1 gini. Saya akan tanya duluan. Ini kata-katanya Stephen Covey, begin with the end in mind, merujuk pada tujuan akhir. Kamu ingin jadi apa? Saya tanya gituan. Ini kuncinya, karyawan kita termotivasi tanpa kita motivasi. Ada yang bilang gini, mau jadi pengusaha Pak. Oh, saya takut kamu jadi apa? Pengusaha Pak. Kamu ngomong gini karena sudah tahu aku pernah baca bukuku atau apa? Enggak Pak. Baru ketemu sekali ini Pak. Kan gitu kan? Nah, baik. Kamu jadi pengusaha di bidang apa? Di bidang ini Pak. Apa-apa saja ilmu yang kamu perlukan untuk mencapai ke sana. KSKD ingat? Kondisi sekarang, kondisi yang diinginkan. Betul? Present state, desire state. Udah gitu. Itu saya gini, saya harus tahu duluan desire state semua apa itu loh. Ya, apa yang Anda inginkan? Ini, cara menuju ke sana kamu perlu apa saja? How to get there kan? Ya, ini saya perlukan gini nih. Oke. Yang kamu perlukan itu ada di tempatnya Yuk Bisnis. Ya, misalnya begitu ya. Jadi apa yang kamu inginkan, insya Allah ada di dalam Yuk Bisnis. Artinya apa? Kamu boleh tidak sevisi sama saya, tapi kita semisi. Ngerti ya? Orang seringkali, saya nggak sevisi, salah tuh mungkin. Saya dari Surabaya mau ke Jakarta, itu visi saya di Jakarta. Sampean dari Surabaya mau ke Semarang, satu misi kan? Beda visi. Tujuan akhirnya saya di sana, Anda numpang kapal saya, satu misi. Iya enggak? Nah, biasanya saya langsung ngomong sama dia gini, oke, baik. Kalau gitu, kamu kerja di tempat yang kamu bisa belajar untuk menuju ke cita-citamu itu. Mau? Wah, mau sekali Pak. Kamu butuh ini ya. Tak kira nih, kalau mau untuk mencapai ke sana, kamu butuh ini. Oke, kamu tak tempatin bagian ini duluan. Mau. Kalau aku tempatkan di situ, kamu intinya, ya, kamu mau belajar atau kamu mau bekerja? Belajar Pak. Sambil bekerja kan begitu kan? Baik, ini untuk kamu atau untuk aku?
Untuk saya Pak, kalau untuk kamu dong. Iya enggak? Kamu kerja untuk dirimu sendiri kan? Iya. Setelah itu saya tanya, kata cukupmu berapa? Sekian, aku bisa penuhin, tak bayar, Anda boleh cek di Yuk Bisnis. Meskipun organisasinya belum besar banget, ya, tapi di tempat kita seperti itulah orangnya. Kerja nggak hitungan waktu. Ya, mereka nggak hitungan waktu kerjanya. Kenapa? Karena mereka bekerja bukan buat saya. Saya sering bilang gini, kalau kamu kerja untuk aku, banting tulang mati-matian kerja siang malam, nanti tujuanmu kalau untuk aku, kamu akan cari muka sama aku. Kalau aku nanti nggak memuji kamu, ya, aku tidak memperhatiin kamu, kamu akan kecewa. Sudah kerja siang malam, ya, banting tulang, ya, peras keringat, cuci otak, ya, rugi lagi, kecewa lagi, ya, rugi kan, ya. Nah kalau kamu kerja untuk dirimu sendiri, nggak aku hargain pun nggak menjadi masalah, ya. Wong ini kamu kerja untuk melatih dirimu sendiri kok. Nah itu loh, ini motivasi dasar pada saat saya tanamkan kalau mereka pas masuk. Ya alhamdulillah sampai saat ini, disitulah mereka bertumbuh. Anda boleh tanya ex karyawan saya lah gitu loh. Di sini ex karyawan saya, Nia mana? Nia Fernanda. Nah, Nia ada di sini. Anda boleh tanya sama Nia. Gak usah nangis Nia. Terus ya. terus Baik, lanjut. Pembagian sahamnya, misalnya kalau udah 3 tahun atau gimana gitu, perhitungannya seperti apa? Saya tidak menghitung terus terang. Saya mengira-ngira. Contoh ya, di Momentum yang membawahi YA sama IKEM, ya, itu saya bagi saham saya, itu pertama kali saya bagi itu buat Pak Wasisto. Saya kasih 10%. Pada saat saya ngasih saham ke Pak Wasisto 10%, itu umurnya sudah di atas 50 tahun. Ini pada saat itu tidak produktif lagi. Nah, itu kan jadi pertanyaan, kenapa saya berikan saham ke Pak Wasisto? Atas apa yang sudah pernah dia lakukan kepada saya. Karena dia loyal sama saya, dia adalah orang yang pertama kali, dia dulu ex-klien saya. Pertama kali saya buka perusahaan, dia adalah orang yang supply order pertama kali sama saya. Terus di luar pun dia sangat loyal sama saya kasih ke dia saham 10%. Masuknya teman saya yang lain, untuk ngikat dia, saya kasih saham 5%. Ini teman senior saya di Astra, orangnya yang jago lah di dalam ISO 9000, nah 9001 gitu kan ya. Nah, terus orang ini saya tarik, udahlah Mas, kita udah kayak saudara, udah gak usah keluar-keluar sana sini, udah ke sini aja, ya ke Bandung aja tinggal sama-sama yuk di sini yuk, ya saya kasih saham 5%. Kukuh ya, begitu join sama saya kasih saham 10%, karena kontribusinya dia lebih tinggi. Ya sekarang saya kasih Kukuh lagi 15%, jadi Kukuh pemilik saham terbesar selain saya. Udah 25% dia. Ya. Nah, kenapa saya berikan tambahan buat Kukuh? Saya ingat ya, teman-teman mereka nggak pernah minta sama saya saham. Cuman tangan saya tuh gatel kalau nggak ngasih gitu loh. Ngerti nggak? Saya tuh nggak enak tuh rasanya kok saya punya sendiri semuanya gitu kan. Mereka yang kerja buat saya. Ya kan? Nah, Kukuh ini luar biasa dedikasinya dan attitude-nya yang nggak pernah minta saham. Kalau kasih mesti nolak. Oh enggak Pak, itu enggak, aku enggak minta itu kok Pak. Dan gitu. Saya nggak minta, udah aku tahu kamu nggak minta, aku yang ngasih. Tak kasih tambahan 15% lagi, kamu sekarang 25%. Ngerti ya? Nggak ada patokan buat saya. Tergantung value perusahaan kan, valuasi perusahaannya kan. Ya, paham kira-kira saya maksudnya? Ya, silakan. Ya, kalau kita nggak ngitung, insya Allah juga nggak ngitung sama kita kan? Iya, kalau kita ngitungnya terlalu bulat, malah rezeki kita terpatok juga kan ya. Ya kasih aja duluan ya. Kasih berapa? 50% ada. Waktu itu begini ceritanya. Saya buka perusahaan di Batam. Saya ambil seseorang. Ya. Saya tanya, oke, kamu keluar aja deh. Ini kelihatannya kamu nggak bener di perusahaanmu ini, nggak bertumbuh, kamu keluar. Terus saya kasih saham. Aku modalin 500 juta. Tahun berapa itu? 2005 waktu itu. 2005, 2006 saya lupa. Aku modalin kamu 500 juta. Ya, ini perusahaan. Kamu punya saham 30%. Gak usah urun sesen pun. Terus dia bilang gini, Mas boleh gak Mas aku minta lebih? Dia bilang gitu. Oke, kamu mintanya gimana? Sama, sejajar, 50-50. Kalau gitu kamu ikut turun modal, saya bilang gitu. Kamu punya apa? Punya cuma barang bekas. Ya sudah, kamu hargain kira-kira aja, barang bekasmu itu berapa? 100 juta, dia sudah kasih 100 juta. Kan
Nanti kalau modalnya kurang gimana Mas? Kalau modalnya kurang nanti pinjem sama aku sisanya. Hitungannya nanti. Ya, nah simpelnya begitu aja. Ya, buat saya kesepakatan gitu aja kan, senang sama senang kok. Saya pernah ya, ada yang saya kasih saham waktu itu 40%. Waktu itu saya distribusi produk otomotif tahun 2000-an 3. Saya distribusi sudah ke 6 kota. Ya, itu kota yang keberapa saya lupa. Kota kedua. Dari Batam ke nah, orang ini tadinya salesman saya. Terus saya bilang gini, ini kamu ini kerjanya bagus banget dan perusahaan ini bertumbuh karena kamu. Aku mau kasih sesuatu sama kamu. Ya, kamu berani nyerbu ke Pekanbaru enggak? Berani Mas. Kamu survei ke sana. Nah, kan biasa kan kalau distributor kan survei titik-titiknya. Ada berapa titik, terus di-appraise titik kecil, titik besar, nanti taksiran inventorinya berapa semuanya, yang dibutuhkan berapa per modelnya. Ditaksir semuanya, tetek gitu kan. Ini Mas, ini di SPBU ada berapa, yang kelas kecil, kelas menengah, kelas gede berapa, terus kemudian bengkel-bengkel ada berapa, semuanya ditaksir semuanya. Laporan, oke, tak modelin. Kamu berangkat sana. Kamu tak naikkan jabatan, ya sekarang kamu jadi supervisor, tak kasih saham 40% di notaris. Ya, untuk Pekanbaru sana. Oke, nggak berapa lama kemudian, ya ada kecurigaan, ini orangnya kelihatannya kok agak sedikit aneh nih. Duitnya kok kayak ngilang-ngilang gitu ya. Tapi alasannya macam-macam. Oh ini stoknya kurang macam-macam kan, padahal stoknya saya lihat di kartu stok kan, kontrol saya di situ kan, loh ini masih banyak stoknya, udah kita distribusikan semuanya Mas. Aku minta kamu distribusi kemana aja. Nah, tapi kan kita bicara masalah intuisi kan. Nah, ini udah gak beres sama orang ini. Ya, saya datengin dia, saya sidak. Ternyata benar dia ngambil. Ya di hotel aja begitu ketemu sama saya langsung ngomong, Mas, sebelumnya aku minta maaf Mas. Ya kenapa? Sebetulnya itu stoknya sudah habis semuanya Mas. Maksudmu sudah habis apa? Laku semuanya. Terus kemana? Duitnya aku habisin Mas, dia bilang gitu. Kamu habisin buat apa sebanyak itu? Buat foya-foya Mas. Kamu nikah lagi ya saya bilang gitu kan. Nah, enggak Mas. Iya mau. Ya aku minta maaf Mas, aku kan beresin. Terus saya bilang gini sama dia, yaudah besok kamu bawa, kan kita kan di notaris kan pakai CV. Kamu bawa KTP-nya istrimu ya, sama KTP-mu besok bawa ke notaris. Serah sana tuh. Sampai di notaris, dia mungkin mikir kan akan dicabut sahamnya semuanya kan. Iya enggak? Udah balik nama semua ke istrimu sama kamu. Punya aku tak kasih ke mama aja. Saya gitu kan, dia malah kaget kan. Loh, enggak kebalik Mas. Enggak. Kamu belajar hari ini, ya, kamu belajar dua hal. Yang pertama, kredibilitasmu enggak mudah kamu bangun, tapi mudah kamu hancurkan. Ya, yang kedua, buat aku tidak sulit untuk mencari duit segitu lagi. Balikinnya enggak sulit. Tapi kredibilitasmu yang sulit bangun. Dan tambahan yang ketiga, aku enggak mau dendam sama kamu. Ya, kalau kamu tak tuntut, nanti ada kebencian-kebencian yang saya punya, loh. Ngerti ya? Ini malah grogotin saya malah melangkahnya susah, ngerti ya? Penuh kebencian, sudah tak kasih semuanya. Terus saya salamin, aku minta maaf, aku mungkin lepas kontrol sama kamu. Jadi, mesti ada salahku kan, ya? Aku minta maaf. Ya saya kasihin aja. Ya, kalau kamu mau lunasin, mau balikin modalnya silahkan, nggak balikinnya nggak apa-apa. Dan sampai sekarang nggak dibalikin modalnya. Ya nggak apa-apa. Bahkan kadang-kadang kalau pas lebaran kan, saya malah telepon duluan. Saya telepon. Mana? Sekarang sudah punya minimarket, ya. Saya tanya, gimana? Ya Mas, sudah punya minimarket. Sudah punya rumah belum? Punya Mas, sudah alhamdulillah Mas. Alhamdulillah syukur. Terus sudah punya minimarket berapa? Udah ada 2 atau 3. Alhamdulillah syukur. Ya, sudah naik mobil kan? Sudah Mas. Ya, syukur, senang aku dengarnya. Anakmu udah berapa? Ya, segitu aja senang. Iya. Nah, ini loh teman-teman, kalau kita ngelekat harta kita, mesti nyesekkan. Ya, energinya jadi negatif kan? Nanti biasanya ke tempat orang-orang sekitar kita nih, keluarga kita, bisnis kita. Dengan daripada saya dendam, terus tak kasih aja sekalian. Iya enggak? Jengkel, tak kasih sekalian aja gitu. Bener itu yes kejadian tuh. Silakan yang lain.
Waktunya jam 3 kurang 5 menit. Hah? Ya, kurang 5 menit. Silakan 5 menit lagi, boleh. Tes. Oh, gitu ya. Usaha saya ini termasuk usaha yang hilir saat ini. Dan Kurang kencang, Mas? usaha hilir. Hilir, oke. Retail ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Kemudian saya ingin mengembangkan timing yang tepat itu seperti apa sih? Kemudian membuat ini barrier beda seperti itu. Different sama hulu hilir. Fokus ke pemasaran, bukan ke produksi. Biarkan orang lain yang bagian produksi, fokus ke produksi. Film yang saya rekomendasikan Anda untuk nonton, judulnya True Cost. Kalau di Netflix sudah ada itu. Netflix sudah ada, TRU. Jadi biar Anda nanti ngerti how capitalism work.
Nah, nanti kalau sudah nonton film ini, ya, mau beli pakaian mikir. Sama saya kaos tuh kan, saya sebentar, kaosku stoknya masih banyak. Ini mubadir. Kalau aku terima, artinya nggak bisa kamu jual. Kalau nggak kamu jual, ya, jual satu kaos aja, kamu membutuhkan supply kain yang lain, kan begitu loh. Ya, jadi kalau sandang pangan papan, kan kiamatnya dunia. Kiamat itu diakibatkan oleh kita sendiri pada dasarnya. Keserangan sandang pangan papan. Sandang misalkan. Satu orang nggak cukup pakai pakaian 5 setel. Akhirnya menciptakan demand terhadap pabrik pakaian. Pabrik pakaian itu menciptakan demand terhadap kebutuhan bahan baku. Bahan baku menciptakan demand terhadap kebutuhan kapas. Menciptakan demand terhadap kebutuhan lahan. Betul? Dikarenakan kapitalisme ini nggak mau tahu prosesnya bagaimana, dia tidak menghargai proses. Yang penting hasil, yang penting gue beli sekian harga murah, urusan proses urusan lu, ya. Maka dari itu mereka menebang lahan, kemudian menggunakan untuk tanah, mensubur tanah, fertilizer, ya. Kemudian menggunakan kimia-kimia untuk menyemprot hama-hama. Inilah yang sebenarnya mengurusak ekosistem. Ekosistem ini berubah, tanah menjadi semakin rakus, terjadilah banjir, terjadilah bencana-bencana oleh kita. Ngerti ya? Makanya mau bisa nonton True Cost, nanti kan ngerti. Hemat banget beli pakaian. Ya, True Cost itu film yang buat bukan Indonesia, orang bule. Tapi sekarang gerakan terhadap green ini ya, gerakan terhadap peduli peduli terhadap environment ini sudah sangat gede banget dan itu masif massal sekarang ini. Ya, dan gerakan itu ada di Eropa sekarang. Kalau Anda ekspor ke Eropa, wes ngomong green gitu lebih enak. Lebih gampang gitu ya. Nah, sandang, pangan, keserakahan terhadap makanan juga sama. Menciptakan demand yang besar, ya. Mereka sekarang juga mulai menggunakan suntikan-suntikan, gitu ya. Kanker pun timbul, betul ya. Penyakit-penyakit yang nggak diketahui sebelumnya sekarang jadi ada. Apa nama mas? Properti, iya. Keserakahan investasi properti yang membuat Senin harga naik, itu siapa? Ya, Penny Rose gitu ya, yang ngomong kan. Tapi sebetulnya yang menciptakan Senin harga naik itu siapa? Kita sendiri. Kenapa? Aku bilang, afraid to lose kan. Kita takut kalah, orang lain duluin kita beli properti. Punya satu, mau invest sana. Oh nanti biar apa? 3 bulan yang akan datang, berapa bulan yang akan naik nih. Padahal di Indonesia, ada 6,5 juta orang yang belum memiliki properti tempat tinggal. Sementara kita punya 2-3 rumah, boro-boro ada simpanannya. Enggak ada simpanan padahal kadang-kadang. Ya nah ini dikasih istri kedua, ketiga masih mending gitu ya. Ini enggak ada gitu ya, dikosongin tuh. Sama doginya. Ya enggak? Nah keserakan investasi properti ini menciptakan apa? Gimana menciptakan apa? Apa? Banjir, bencana alam kan? Kerusakan ekosistem kan? Benar nggak? Itu loh teman-teman. Jadi kalau kita bilang masalah kiamat itu sudah di depan mata, yaitu karena kita sendiri nih. Kapitalisme. Didorong oleh apa? Materialisme dan keserakahan. Ya, maka dari itu besok nih yang jualan hijab, yang jualan busana-busana yang lain, jangan begini. Kamu kelihatan lebih keren kalau pakai pakaian ini. Ini materialisme. Iya nggak? Ayo, ya Anda boleh kampanye seperti ini. Ya, green t-shirt. Seperti ini juga gitu kan, saya tanya duluan, ini buat dari apa? Aku nggak mau polyester, nggak mau campuran, karena polyester itu, ya, ini kalau kita buang, didiamkan, terurai 200 tahun. Baru 200 tahun terurai. Ya, kita merusak ekosistem dan, ya. Nah ini dari katun bambu. Ini pun juga belum terkontrol semuanya kan, mungkin pewarnanya juga nggak alami, mungkin, saya nggak ngerti, sablonannya juga iya, mungkin. Coba Anda nanti besok campaign membuat seperti itu tuh. Menjadikan dunia lebih baik. Oke, cukup ya. Itu ada tangan lagi, sudah waktunya, sudah adzan tadi sepertinya, ya, sudah adzan. Nanti kita istirahat, nanti malam kita ngobrol lagi ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, aplaus lagi buat Mas Jaya Setiabudi.
Nah, sekarang sudah adzan